Nah, menurut Dr. Ali ini adalah hal yang berhubungan dengan topik yang kita bicarakan hari ini dan bisa menjadikan kita mengerti kapan kita mau meninggikan frekuensi kita supaya tidak mudah terkena penularan virus. Gitu, Dok. Mudah-mudahan ya sahabat kita ngerti gitu loh. Kenapa kalau kita di Facebook Group itu selalu ngomong berbagilah, pujilah, postingan temanmu apapun pujilah, kasih tombol like. Karena apa? Itulah ungkapan bahagia. Kamu berbagi, kamu berbelas kasih, sehingga frekuensimu sendiri akan meningkat. Balik-balik kita ingatkan, pagi maupun malam di postingan kita, selalu berharap, selalu bersyukur, selalu berdoa, supaya frekuensi kita bagus. Kami bersyukur, kami melakukan semua hal itu dilandasi dengan cinta kasih, dengan berbelas kasih, sehingga energi kami juga positif. Tetapi, kalau tadi teman-teman juga nanya, main frekuensi, ya ini memang mainan kami dari dulu ya, Asira, Bicom, itu ya mainnya frekuensi semua. Nah, caranya kita tinggal atur ya, kalau Bicom kan kayak radio ya, dari 0 sampai 150.000 Hz, tinggal dicari frekuensi yang mana. Termasuk frekuensi untuk mematikan virus. Kita juga ada bantu. Ya. Tak lanjutkan lagi ya, tadi yang baca pertanyaan tadi ya. Dok, bisa pakai HOCl buat semprot? Iya, aku pakai. Ya. Terutama aku pakai karena dia tidak mengandung alkohol dan tak simpan di dalam mobil. Karena aku takut kalau di botol, kena matahari, kena macam-macam, namanya alkohol kan bisa terbakar. Jadi aku pakai yang tidak mudah terbakar, yaitu HOCl. Ya. Gitu. Belinya di mana? Ada satu teman saya yang jualan ya, tapi waktu itu saya dikasih sampel ya. Dia minta izin untuk mengadakan acara di tempat kita. Aku ngomong nanti dulu deh ya, nanti kita dikira jualan lebih enak lagi. Gitu. Aku nggak tahu orangnya datang atau enggak hari ini ya. Namanya Pak Fajar ya, yang ngasih saya. Oke, ini masih nama orang tua. Ini lebih baik diselesaikan dulu Bu Miwi, biar nanti kita lakukan. Merek botol air minumnya aku pakai Dr. Water, Bu Anita Wibisono ya. Aku pakai air minumnya Dr. Water. Nanti Ibu boleh menghubungi kami, boleh menghubungi Mata Hati. Nanti kita kasih nomor kontaknya. Ya. Ada Bu Feni, ada ya siapapun, ada Bu Mingve, ada saya, ya, ada beberapa orang tua yang ada di sini. Kemudian ini sudah Pak Bu Wina Suta. Lah kalau KRS untuk vaksin gimana? Apa milih yang di mall saja? Hati-hati. Kalau saya milih, kalau kita tuh vaksin nggak boleh milih dulu ya. Kita sudah ditentukan di puskesmas yang mana ya. Kalau Bapak Ibu boleh milih, carilah tempat yang tidak ramai, yang menjalankan prokes. Hari ini aku nggak bisa share ya, tadi ada gambar di Facebook ya. Hari ini hari pertama di Bekasi melakukan vaksinasi untuk 12 plus, 12-17 tahun. Ternyata banyak tetanggaku yang memberikan respon, saya batal tidak jadi melakukan vaksinasi karena tempatnya ramai banget dan tidak menjalankan prokes. Nah, ya toh, maksudnya mau vaksinasi, tapi kalau di sana nggak prokes, dempet-dempetan kayak gitu ya percuma. Ya divaksinasi juga tetap aja jadi nanti error. Ya hati-hati ya. Jadi saran saya cari tempat yang menjalankan prokes. Ya. Kalau rumah sakitnya, kalau saya di puskesmas dulu terpisah ya, tempatnya vaksin sama tempatnya orang berobat terpisah. Ya. Jujur nggak menjalankan prokes. Ya. Jujur mukanya nggak menjalankan prokes, tapi ya terpaksa ya, kita dikasih jatahnya di situ, nggak boleh tempat lain ya. Zaman dulu yang terdaftar yang dikasih, yang zaman dulu ya. Zaman sekarang semua boleh ikut. Dulu masih dibatasi KTP domisili, sekarang enggak ya. Sekarang KTP manapun boleh ya. Karena baru 10% ya Bu Miwe ya. Ya. Nah, nama botolnya sudah ya Bu Anita Wibisono ya. Oke. Oke. Di Shopee Mata Hati ada ya, ada ya. Bu Ati, betul Dok, saya sudah pernah coba di Aldi and mama saya hanya bermain di Aksa, Biostat sama Vite. Ya, yang waktu itu Ibu curiga ya. Curiga dari rumah sakit, baru menangani pasien yang dicurigai COVID, terus anaknya sakit, terus Ibu kasih ini ya. Iya, yang penting kita tahu ilmunya, kita enggak usah takut. Makanya selalu balik-balik ngomong ke Bapak Ibu, selalu siapkan persediaan di rumah. Kalau tiba-tiba butuh itu enggak bingung nyari, ya kan, apalagi kalau yang varian sekarang itu katanya hitungannya hari, ya kan, nunggu kiriman dari Mata Hati ya kelamaan, nunggu kiriman dari Bekasi ya kelamaan ya. Jadi lebih baik kita punya stok dan kita bersyukur
ternyata stoknya produk Ananda kita masih bisa kita pakai, karena itu bukan. Jadi orang-orang suka salah paham, Bu Mingve. Mereka bilang katanya suplemen kita itu cuma suplemen untuk anak yang katanya autis, bukan, itu suplemennya orang normal, ya. Wong anak kita anak normal, jangan ketipu ya. Itu. Ini Bu Leta. Alhamdulillah kakak ipar saya terkena COVID, lalu saya kirim suplemen anjuran Dokter Ali dalam kurang lebih seminggu sembuh dan tidak nulari keluarga. Ya, thanks. Terima kasih Bu Leta. Ya itulah Bu Leta, selama kita tahu ilmunya ya gampang kok, nggak usah panik. Nggak perlu antivirus, nggak perlu macam-macam, karena sampai sekarang belum ada obat antivirusnya. Kita cuma melakukan ikhtiar, termasuk tadi ivermectin kita ikhtiar, bisa nggak kalau nggak usah kita telan gitu loh ya. Ya ternyata ya bisa gitu ya. Inhalasi apakah berefek juga ke otak? Iya Bu Hasana, ada studinya, ya itu sudah pernah saya presentasikan. Ya. Studinya waktu itu pada tikus, ya itu sudah saya presentasikan. Bu Lita, alhamdulillah dok, Mama Julian ya. Alhamdulillah dok, saya kemarin juga positif COVID. Alhamdulillah setelah minum suplemen asap, juga vitamin D3, dalam 7 hari sudah sembuh dan membaik. Nah, dokter kalau untuk pencegahan untuk Ananda, dosis minumnya dok, asal normal aja dosisnya ya, disesuaikan aja sesuai ini. Kayak anak kita itu sudah punya proteksi antivirus dari suplemen, kalau dia minum suplemennya lengkap. Ya. Tubuhnya otomatis punya proteksi kok. Baru nanti kalau sakit, dosisnya kita double, gitu doang. Ya. Relatif anak-anak yang sudah pakai suplemen lengkap aman, don't worry. Ya. Itu doa kita juga ya Bu Mingwe ya, doanya kita tiap malam doa. Jangan sampai keluargaku ada yang sakit gitu ya. Kalian keluargaku soalnya. Ini Bu Irma ini penasaran ya, vaksin buat anak apakah aman dok? Aman, ya, studinya aman. Jadi gini, ngomong aman sama nggak aman itu berdasarkan benefit ya. Kalau baiknya lebih bagus, lebih banyak dibandingkan jeleknya, kita sebutnya aman. Tapi kalau jeleknya lebih banyak dibandingkan baiknya, nah itu tidak aman. Nah kayak sekarang nih, kasusnya ivermectin, aman atau tidak aman? Sebagai obat cacing tuh kayaknya kok jual belinya masih kemahalan ya. Tapi kalau sebagai obat COVID, nah itu jadi murah gitu loh. Karena apa? Dia menimbulkan kematian. Kalau cacingan kan nggak mati. Ngerti ya Bu ya? Jadi tergantung tolak ukurnya ya. Jadi bahayanya. Sekarang ngomong tentang vaksin aman nggak? Kalau di kita aman, kebetulan saya sudah membuat program dari awal-awal. Pertama kali sebelum saya vaksinasi, saya sudah ngomong ke Bapak Ibu, kita punya program di PIKOM untuk membuang ya efek negatif dari vaksin setelah antibodi itu terbentuk, dan saya buang punya saya. Jadi ya saya relatif sudah aman ya. Saya sudah tidak punya lagi sisa-sisa pengawet dan teman-temannya, sudah saya netralkan pakai PIKOM. Jadi nanti untuk Bapak Ibu ataupun anak-anak yang melakukan vaksinasi setelah jadwalnya selesai, ini kan ada 2 macam ya yang saya tahu ya. Dikasih Sinovac, jadi berarti per 28 ya, 28 hari. Setelah hari ke-28, vaksin kedua, boleh kita siapkan untuk dibersihkan. Kalau sedangkan yang pakai AstraZeneca itu 3 bulan, nggak salah. Berarti 3 bulan setelah yang kedua, baru kita bersihkan. Gitu ya. Jadi nggak langsung dikasih dibersihkan, kan percuma. Ya, tubuhnya belum membuat antibodi. Ya, gitu ya. Apa yang harus dilakukan sebelum dan setelah vaksinasi? Suplementasi. Ya, karena kan kuncinya satu. Tubuh kita dimasuki virus, walaupun ini dengan sengaja ya. Artinya tubuh kita akan membentuk inflamasi. Saya pernah ceritakan, setelah imunisasi kedua, badan saya ambyuk, ya, kena ya. Kenapa? Karena timbul yang namanya hiperinflamasi. Ya. Untungnya saya ngerti cara menangannya, saya cuma pakai antioksidan. Ya. Jadi kalau Bapak Ibu, tolong sebelum terjadi hal ini, minumlah antioksidan secara teratur, sehingga tubuhnya lebih kuat. Kalau seandainya timbul error yang lebih tinggi, antioksidannya didobel. Ya, saya nggak sempat minum yang obat aneh-aneh, enggak, saya cuma minum vitamin D3 sama AXA. Ya. Ya, kemarin itu sudah ada Dr. Water belum ya? Aku lupa ya, tapi kayaknya minumku ya pakai Dr. Water, dan waktu itu informasinya belum banyak ya, aku minum Dr. Waternya gila-gilaan ya, 1 hari bisa 4 liter. Ya. Kadang ada orang nanya, dok apa bisa dok minum 2 liter? Aku bisa tuh minum sekarang, zaman dulu aku kerja aja ya, aku kerja ya zaman dulu ya, masih kerja di kantoran itu ya. Aku minimal harus minum air putih, itu 6 botol Aqua 600 ml itu. Dan itu di kantor harus ada 2 botol, di mobil 2 botol, di rumah 2 botol. Jadi 3,6 Bapak Ibu, every day. Ya. Dan aku harus ngitung air itu, di kantor habis enggak. Padahal di kantor itu masih dikasih teh, kopi, terus nanti kalau meeting ditambahin lagi minuman yang lain. Belum lagi kalau kita makan di luar, kita pasti dapat minuman lain. Di mobil, aku begitu lihat botolku masih ada, harus minum. Di rumah aku harus minum itu.
Jadi jumlah cairanku cukup. Kenapa seperti itu? Karena dulu aku pernah kena batu ginjal. Jadi minumku banyak, Bapak Ibu ya. Nah, batu ginjal itu paling cocok. Kalau sekarang minumannya itu model alkalin. Alkalin water itu melarutkan batu. Nah, ilmu nih, iya, untuk batu empedu sama batu ginjal itu dibentuknya yang 10 menit, ya, yang alkalin, ya, alkalin water. Ya. Oke, nyeleweng lagi. Enggak, ini cerita masalah air tadi ya. Jadi aman. Apakah Bikom bisa membantu kalau ternyata ada reaksi pasca vaksin? Bisa. Ya. Kalau reaksi radangnya parah, kita bisa terapi Bikom, termasuk yang kita kerjakan pada beberapa pasien kita yang katanya COVID. Ya. Kita coba terapi jarak jauh dengan terapi inflamasi. Ya, apalagi zaman sekarang kita menghadapi yang varian Delta, kita terapinya jarak jauh. Kalau untuk pasien kita sih jarak jauh, mereka nggak heran ya. Susahnya kalau untuk keluarganya dia yang dia nggak kenal secara akrab, terus dia ngomong, nanti kamu diterapi jarak jauh. Kalau dia udah nggak yakin, nggak usah. Ya, karena salah satu bentuk sukses terapi itu kalau dia punya keyakinan atau kepercayaan. Ya Bapak Ibu ya. Karena kita main frekuensi, ya sulit. Ya. Jadi kemarin ada satu ibu yang nanya sama saya kayak itu ya, saya ngomong, saya usahakan ya Bu ya, saya coba lewat foto kalau bisa ya. Tapi nggak saya jawab lagi sampai sekarang karena saya tunggu kabarnya ya, fotonya saya nggak dapat. Jadi gimana mau saya eksekusi ya. Jadi belum saya eksekusi. Ya. Nah ini ada informasi ya dari Mama Rifano. Untuk menjaga dari COVID, umur 5 tahun sampai dewasa itu asal 1 sampai 2 saset. Ya. Biostartnya 2x1, vitamin E 400 IU 1 tablet, vitamin C 1000 mg 1 tablet, vitamin ester C 500 mg 2x1 tablet. Jujur yang bawah-bawah ini bukan anjuran saya ya. Jadi ini tambahan dari mereka sudah dimodifikasi. Intinya satu, ini semua bekerjanya sebagai antioksidan. Malah yang aku nggak lihat di sini nggak ada vitamin D3. Ya kalau di tempat saya biasanya cuma ASA, Biostart sama vitamin D3 aja. Ya. Syukur-syukur ditambah dengan Dr. Water lebih baik karena apa? Antioksidannya bisa continue, ya bisa dipakainya sepanjang hari. Ya. Selama dia minum pasti dia dapat air hidrogen. Untuk anak dosisnya tinggal dijadikan satu. Ya ini dari Bu Rifano. Terima kasih ya Bu Rifano ya. Yang banyak beredar di luaran sana ya, yang ada terapi pakai obat antivirus, ya ada ivermectinnya, kemudian ada antibiotik, itu jangan dipakai ya Bapak Ibu ya. Karena apa? Itu tidak resmi. Karena apa? COVID itu ada stage-nya, ada levelnya. Baru level tertentu dikasih obat yang seperti itu, bukan sembarangan dikasihnya. Ingat, efek sampingnya masih lebih tinggi ya. Jadi hati-hati. Kita aja lebih suka pakai ivermectinnya yang imprint, yang jauh lebih aman. Bu Febi, dok berarti seharusnya semua anggota keluarga harus minum vitamin A ya. Soalnya yang kemarin minum vitamin cuma iya, sebetulnya semua orang harus minum Bu, tapi kan stok saya terbatas ya. Kita cuma punya 1000 waktu itu ya. Sekarang pun sudah habis. Terus diminta suruh buat lagi. Waduh, dulu diingetin nggak ada yang minta. Giliran habis minta semua. Capek Bu, ya. Jadi kita ya capek ya. Ini ya sudah, masuk kita nyantol sama sesuatu yang lama-lama terus ya. Dari yang awal, dari tahun yang lalu kali ya, aku teriak-teriak masalah ivermectin ada di vitamin D3. Sampai sekarang aja vitamin D3-nya masih ada. Ya. Terus tak ganti ke stiker, tak ganti ke sini. Ya, masa aku suruh buat lagi. Jujur ya capek ya. Jadi mohon maaf kalau yang sudah jadi ya kita nggak mau buat lagi, termasuk tetes hidung. Walaupun mujarab aku nggak bikin lagi ya. Itu bikin lagi gara-gara ada yang ceroboh di mata hati. Sampai tumpah. Ada yang ceroboh ya, udahlah nggak apa-apa lah ya. Ya memang harus buat lagi ya. Oke. Maaf dok, kalau orang diabetes yang rutin minum obat dokter, apakah langsung bisa di Bikom dok? Tes asira, aku sekarang nggak mau mengerjakan Bikom langsung. Semua harus tes asira dulu biar aku punya data. Ya. Baru nanti di terapi Bikom. Omong-omong Bu Sri Wahyuni, ada testimoni ya, banyak testimoni yang dari Dr. Water itu, banyak orang yang diabetesnya terkontrol, ya jadi bagus setelah konsumsi air dari Dr. Water. Ya, itu mungkin jauh lebih murah dibandingkan terapi Bikom. Ya, harganya bisa dipakai untuk 5 tahun paling nggak dan seluruh keluarga, lebih murah. Walaupun Bikom itu bisnis saya, tapi kalau saya bilang ada yang lebih murah, ya saya akan sampaikan lebih murah. Dokter Gali rencana mau ikut vaksin 14 tahun, tapi saya masih bingung. Ya kalau manfaatnya lebih banyak dibandingkan negatifnya, ya diambil ya. Karena kalau daripada anak itu kena, ya, kena COVID, ya, sekarang resikonya lebih tinggi, ya, bisa dipanggil Tuhan. Ya. Sepertinya Dokter Ali sekarang wajahnya memancarkan. Ini rajin disemprot, Bu. Jadi rajin disemprot ini, biar makin awet muda. Ya, ini tak semprotin terus wajah saya. Ya.
tak spray terus sama air dari ya Dr. Water lah kita ngomong ya, sama ini ya dari batu-batuan ini ya, tak semprot ya, jadi ya lebih glowing ya, lebih ini, ya kan nggak apa-apa kelihatan lebih seger gitu ya. Iya, Bu Siwa harus pelajari baik Bu Beli nanti yang memang harus tes BCom dulu lah ya. Waduh, ikut berduka cita Bu Indrawati, neneknya meninggal dunia. Ya. Stikernya nanti dijual bersama, bukan dijual, dijadikan satu sama E-Force. Ya. Kalau cuma stiker doang percuma. Ya sudah saya coba yang ngelupas, yang ditempelnya enggak pas ya. Nanti kita tempelnya di E-Force ya. Jadi kita enggak jual stikernya aja. Ya. Dulu malah kita bagi-bagiin gratis kalau stiker. Ya. Sekarang udah enggak ya. Kita mau tempelkan di E-Force dan itu terbatas karena kita punya ngambil jatahnya suplemen ya. Dari stikernya suplemen itu kita ambil, kita imprint terpisah ya, kita imprint yang lain. Kayak kaset lah dia. Daya kerja stiker berasa bertahan berapa lama? Kemarin itu saya buat untuk 10 tahun ya, yang stiker pertama ya. Dan masing-masing stiker itu beda-beda ya. Yang stiker COVID 10 tahun, kalau suplemen itu cuma 3 bulan. Jadi jangan mikir udah tak ketokin loh dari stiker lain ya, itu cuma kaset doang. Cuma 3 bulan yang untuk stiker, yang stiker untuk suplemen. Pendek kerjanya ya. Oke. Yang di E-Force nanti mungkin ya bisa tetap bisa 10 tahun ya, karena kan dimasukkan di E-Force ya. Loh kan udah jelasnya Bu Ina, beda ya, stikernya barangnya sama. Kayak kaset ya bentuknya sama, tapi dalam lagunya beda-beda ya, lagunya lain ya. Isinya lain, frekuensinya beda-beda. Ya beda banget. Dok, kalungnya boleh kena air, dibawa ke kamar mandi apa harus dilepas? Kena air ya enggak apa-apa tuh, barangnya barang logam itu ya. Tapi kalau kami selama ini punya saya lepas ya, karena ini ada kayak tali. Kalau kena sabun kan sabunnya jadi lengket. Ya. Jadi kalau saya mandi ya saya lepas. Ya, kalau saya lepas. Ide Bu Meva memang selalu keren dok, mewakili jiwa emak-emak. Iyalah, Bu Meva memang luar biasa. Memang lebih hemat menurut saya gitu. Kalau asal orang tua mau ya, udahlah biar dikumpulin, nanti dibelikan yang lebih murah. Ya. Tujuannya kita kan untuk membantu, ya, bukan untuk berjualan. Ya. Oke.